warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat mengikuti KBM online. Anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Kiki. Kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran tematik pada tema 4 subtema 2, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Anak-anak, kita mulai untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia dan PKN ya di hari ini. Yang pertama, kita akan belajar pada muatan bahasa Indonesia. Masih seperti minggu kemarin, di sini kita akan belajar menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih namun di sekolah. Anak-anak, kita dapat menemukan kata-kata tentang lingkungan kelas yang bersih. Contohnya seperti rapi, bersih, sehat, maupun piket. Kata-kata tersebut ada dalam sebuah teks maupun sebuah percakapan yang ada di sekolah. Nah, dalam teks yang biasanya kita baca itu merupakan hasil dari sebuah laporan dari sebuah pengamatan. Informasi-informasi yang kita peroleh dari mengamati gambar dapat disampaikan dalam bentuk laporan. Namun sebelum membuat laporan, kita harus memperhatikan gambar dengan cermat. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, baru kita membuat laporan atau melaporkannya menjadi hasil pengamatan. Nah, laporan tersebut atau hasil pengamatan biasanya disajikan dalam lisan maupun secara tertulis yang dibuat dalam bentuk cerita maupun dalam bentuk karangan. Anak-anak, kita perhatikan contoh gambar yang ada di samping ini. Di samping sudah ada gambar siswa yang sedang membersihkan sekolahnya. Ketika kita akan membuat laporan, kita harus mengamati dulu dengan cermat gambar yang ada di samping ini. Setelah mengamati dengan cermat, menemukan pokok-pokok kegiatan yang ada di gambar, selanjutnya kita bisa membuat laporan. Nah, dalam membuat laporan ada berbagai macam cara. Bisa kita membuat pertanyaan dulu, kemudian dijawab, dirangkai menjadi sebuah kalimat dan menjadi sebuah cerita, atau kita bisa langsung menceritakan dari gambar tersebut. Nah, jika setelah kita mengamati gambar tersebut, kita akan membuat sebuah laporan sederhana atau cerita sederhana sesuai dengan gambar yang ada di samping. Kita bisa beri judul kerja bakti di sekolah. Kemudian, apa sih hal pertama yang kita tulis berdasarkan gambar tersebut? Contohnya seperti para siswa melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman. Ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Sebagian siswa menyiram tanaman bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Nah, itu contoh laporan yang kita buat secara tertulis dalam bentuk sebuah cerita atau sebuah karangan. Dalam membuat laporan yang berbentuk cerita maupun karangan, selain dengan kita memperhatikan gambar, namun kita juga bisa melakukan pengamatan secara langsung. Kita dapat melakukan pengamatan dengan melihat berbagai macam peristiwa. Dengan mengamatinya secara langsung, kita bisa menemukan banyak sekali informasi. Informasi tersebut dapat kita sampaikan kepada orang lain, sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal yang kita lihat tadi. Informasi tersebut sama kita bisa melaporkannya secara tertulis atau bisa dengan secara lisan. Selain berdasarkan gambar yang kita buat dalam bentuk cerita, kita dapat menemukan informasi dari teks percakapan. Anak-anak, kamu tentunya sering kan melakukan percakapan dengan teman atau dengan keluarga. Percakapan tersebut biasanya dibuat secara tertulis.
dan kamu dapat menemukan informasi dari dalam teks percakapan. Cara menemukan informasi berdasarkan teks percakapan dengan cara membaca dan memahami isi percakapan terlebih dahulu. Bacalah percakapan dengan seksama, barulah kita dapat menemukan informasi berdasarkan teks percakapan tersebut. Sehingga kita bisa menemukan juga kosakata-kosakata penting tentang lingkungan bersih dan sehat yang ada pada percakapan. Dan informasi-informasi yang kamu peroleh dari teks percakapan akan membantu kamu dalam menjawab pertanyaan. Anak-anak, salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca. Saat membaca teks maupun percakapan, kita harus memperhatikan hal-hal yang berikut ini ya. Yang pertama, kita harus membaca teks maupun percakapan dengan seksama, dengan cermat dan dengan teliti. Kemudian yang kedua, tandailah kosakata yang menurutmu baru. Kemudian yang ketiga, carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, cobalah kamu menyampaikan ulang isi teks maupun isi percakapan tersebut dengan bahasa kamu sendiri. Nah, ketika kalian menyampaikan isi teks maupun isi percakapan tersebut dengan bahasa kamu sendiri, berarti kalian menyampaikan informasi tersebut juga bisa secara lisan. Demikian untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya kita belajar yuk pada muatan PKN. Nah, dalam pembelajaran PKN kali ini kita akan belajar tentang menciptakan persatuan di sekolah. Anak-anak, seluruh warga sekolah bersatu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Semua warga sekolah bekerja bakti membersihkan kelas dan halaman sekolah. Semua siswa, guru, dan warga sekolah lain saling bekerja sama dalam membersihkan sekolah. Hal tersebut juga merupakan contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Nah, contoh lain dari kegiatan yang mencerminkan persatuan antara lain dengan mengerjakan tugas dengan kelompok, kemudian ada bermain bersama, kemudian ada berolahraga bersama. Itu kegiatan-kegiatan lain di sekolah untuk menciptakan sebuah persatuan. Nah, persatuan di sekolah bisa tercipta apabila kita memiliki sikap-sikap. Contohnya satu, dengan saling menghargai meskipun ada perbedaan. Kemudian, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, mau berbagi dan saling membantu atau saling bekerja sama. Keempat, mau memaafkan segala kesalahan teman, jadi kita saling memaafkan. Yang kelima, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan yang terakhir anak-anak, bersikap adil kepada semua teman. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan atau sikap-sikap yang menjadi dasar kita bersikap, bertingkah laku selama di sekolah. Tidak hanya di sekolah, tapi juga kita bisa melakukannya dimanapun untuk menciptakan persatuan. Jadi kegiatan yang kita lakukan selama di sekolah, hendaknya kita harus memiliki sikap yang paling dasar, yaitu rukun. Rukun artinya saling menghormati dan menyayangi. Bermain bersama, tidak saling mengganggu. Jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan secara bersama-sama. Jika kita rukun, persatuan pun akan tercipta. Nah, kebersamaan dan persatuan di sekolah ada manfaatnya loh anak-anak, sangat banyak manfaatnya. Kebersamaan dan persatuan itu akan tercipta apabila semua siswa saling menghargai dan melaksanakan tanggung jawabnya. Manfaatnya yang bisa kita rasakan yaitu semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian dapat berbagi cerita bersama teman. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Tentunya jika kita memiliki banyak teman di sekolah akan membuat perasaan kita lebih nyaman. Namun sebaliknya,
Jika tidak ada persatuan dan kebersamaan, maka kerukunan dan keakraban siswa tidak akan tercipta. Akibatnya, kita akan merasa tidak nyaman di sekolah. Jadi, agar kita selalu nyaman di sekolah, kita harus rukun bersama teman. Kepada semua teman, tidak boleh saling membedakan. Nah, anak-anak, sekian dulu untuk pembelajaran tematik pada tema 4 subtema 2. Kita sambung pembelajaran tematik pada pembelajaran mendatang ya. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.